Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama simple present tense, yang kedua adjektif, yang ketiga present continuous tense, yang keempat simple future tense. Simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum atau keadaan yang terjadi secara rutin dan tidak berubah. Contoh penggunaannya, yang pertama kebiasaan atau rutinitas. Contoh, I go to campus every day. Saya pergi ke kampus setiap hari. Yang kedua, fakta atau kebenaran umum. Contoh, the sunrise in the east. Matahari terbit di timur. Tiga, keadaan atau situasi yang tetap. Contoh, she lives in Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Rumus kalimat, ada beberapa rumus kalimat. Yang pertama positif, yang kedua negatif, dan yang ketiga interogatif atau pertanyaan. Positif sama dengan subjek plus verb one, atau untuk subjek I, you, we, they, atau verb one plus as per is, atau untuk subjek say it. Contoh, I work in a bank. Contoh kedua, she works in a bank. Yang kedua negatif, sama dengan subjek plus do atau does plus not plus verb one. Contoh, I don't like cafe. Contoh kedua, he does not like cafe. Yang ketiga interogatif atau pertanyaan, sama dengan do atau does plus subjek plus verb one. Contoh, do you like ice cream? Yang kedua, does she play tennis? Adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memberikan keterangan lebih lanjut tentang kata benda atau noun. Adjektif memberikan informasi tambahan mengenai sifat, kualitas, jumlah, warna, ukuran, atau keadaan dari orang, benda, atau ide yang dibicarakan. Fungsi adjektif ada beberapa, yaitu yang pertama menjelaskan sifat atau kualitas. Contoh, she is a smart student. Dia adalah siswa yang pintar. Dua, menjelaskan ukuran. Contoh, the small dog is cute. Artinya, anjing kecil itu lucu. Tiga, menunjukkan warna. I like the blue dress. Artinya, saya suka gaun biru. Empat, menunjukkan jumlah. I have three books. Saya punya 3 buku. 5. Menunjukkan keadaan atau kondisi. Contoh, the road is dangerous. Jalan itu sangat berbahaya. Posisi adjektif 1. Sebelum kata benda atau attributive position. Contoh, the old building is beautiful. Artinya gedung tua itu indah. 2. Setelah kata kerja penghubung atau linking verb. Contoh, she seems tired. Dia tampak lelah. Jenis-jenis adjektif 1. Deskriptif adjektif atau menjelaskan sifat atau kualitas. Contoh, happy, tall, smart, beautiful. 2. Kuantitatif adjektif menunjukkan jumlah atau kuantitas. Contoh,
some, few, many, several, three. Tiga, demonstratif adjektif menunjukkan posisi atau keberadaan. Contoh, this, that, as, those. Yang keempat, possessive adjektif menunjukkan kepemilikan. Contoh, my, your, his, her, its, our, her. Adjektif memainkan peran penting dalam memperkaya kalimat dan memberikan detail lebih banyak kepada pembaca atau pendengar. Present continuous tense. Present continuous tense atau dikenal juga sebagai present progressive tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan aksi yang sedang berlangsung pada saat ini atau aksi yang sedang terjadi di sekitar waktu berbicara. Selain itu, tense ini juga digunakan untuk menyatakan rencana atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Struktur present continuous tense. Present continuous dibentuk dengan to, be, atau I am, is, are, plus verb ing atau kata kerja bentuk ing. Subjek plus to be, I am, is, are, plus verb ing. Contoh, 1. I'm reading a book. Artinya saya sedang membaca buku. 2. She is working right now. Artinya dia sedang bekerja sekarang. 3. They are studying for these exams. Artinya mereka sedang belajar untuk ujian mereka. Penggunaan present continuous tense. 1. Untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung di waktu sekarang. Contoh, she is playing tennis now. Artinya dia sedang bermain tenis sekarang. 2. Untuk menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi di sekitar waktu sekarang. Atau meskipun tidak berlangsung tepat saat berbicara. Contoh, I'm reading a great book this day. Artinya, saya sedang membaca buku yang bagus belakangan ini. Yang ketiga, untuk menggambarkan situasi yang bersifat sementara. Contoh, he is living in Paris for a few months. Artinya dia tinggal di Paris untuk beberapa bulan. Yang keempat, untuk rencana atau kejadian yang akan datang. Contoh, we are meeting them tomorrow. Artinya kami akan bertemu besok. Pembentuk dengan subjek. 1. I am. Contoh kata I am working. Yang kedua, you are. Contoh you are playing. 3. He, she, it. Contoh she is reading. Yang keempat, we are. Contoh we are studying. Yang kelima, they are. Contoh they are working. Negatif dan interrogatif. 1. Negatif. Negatif untuk membentuk kalimat negatif. Tambahkan not setelah to be. I am, is, are. Contoh I am not sleeping. Contoh kedua, she is not eating. 2. Interrogatif atau pertanyaan. Untuk membuat kalimat tanya, tempatkan to be atau I am, is, are di depan subjek. Contoh, are you coming to the party? Apakah kamu datang ke pesta? Kesimpulan, present continuous tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung.
situasi yang sementara, atau rencana yang sudah pasti di masa depan. Tense ini sangat berguna dalam percakapan sehari-hari untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi saat ini. Simple future tense. Simple future tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tense ini sering digunakan untuk merencanakan kegiatan yang belum terjadi atau untuk memberikan prediksi tentang apa yang akan datang. Struktur simple future tense. Simple future tense dibentuk dengan menggambarkan will atau shall atau untuk subjek I dan we, diikuti oleh verb atau kata kerja dasar. Subjek plus will atau shall plus verb atau bentuk dasar. Contoh, I will go to the market tomorrow. Artinya, saya akan pergi ke pasar besok. 2. Saya will study at the library. Artinya, dia akan belajar di perpustakaan. 3. They will visit their grandparents next week. Artinya, mereka akan mengunjungi kakek nenek mereka minggu depan. Penggunaan simple future tense. 1. Untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang terjadi di masa depan. Contohnya, we will travel to Japan next year. Artinya, kami akan bepergian ke Jepang tahun depan. 2. Untuk membuat prediksi atau ramalan. Contoh, I think it will rain later. Artinya, saya pikir nanti akan hujan. Yang ketiga, untuk menjelaskan keputusan atau janji yang dibuat saat berbicara. Contoh, I will help you with your homework. Artinya, saya akan membantu kamu dengan pekerjaan rumahmu. Artinya, saya akan membantu kamu dengan pekerjaan rumahmu. 4. Untuk menawarkan atau memberi saran. Contoh, I will buy a cafe for you. Saya akan membeli kopi untukmu. Pembentuk dengan subjek. I will. Contoh kata I will call you. 2. You will. Contoh you will succeed. He, she, it will. Contoh she will arrive later. 4. We will go to there. 5. They will. Contoh they will come soon. Negatif dan interrogatif. 1. Negatif. Untuk membentuk kalimat negatif, tambahkan not setelah will. Contoh, I will not want attend the meeting. Saya tidak akan menghadiri rapat. 2. Interrogatif atau pertanyaan. Untuk membentuk kalimat pertanyaan, tempatkan will di depan subjek. Contoh, will you help me? Artinya, apakah kamu akan membantu saya? Penggunaan shall dalam simple future. Shall umumnya digunakan dengan subjek I dan we untuk menunjukkan keputusan atau saran, tetapi dalam percakapan modern, will lebih sering digunakan daripada shall. Contoh, I shall return the book tomorrow. Artinya, saya akan mengembalikan buku besok. Kesimpulan dari simple future tense digunakan untuk membicarakan kejadian atau tindakan yang akan terjadi di masa depan. Bentuk dasar dari tense ini adalah will plus verb dan dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti prediksi, rencana,
keputusan mendadak dan janji.